Selamat datang, yuk ikut tur bareng kami. Halo, nama saya Chandra dari PT Urban Art. Saya Nita dari PT Urban Art sebagai direktur. Dan saya sebagai direktur utamanya. Kebetulan kita berdua ini sama-sama arsitek. Ya, jadi lulusan kami memang kita backgroundnya itu memang udah di bidang ini, arsitektur. Dan pada saat itu saya bekerja di suatu perusahaan. Nah, Bu Nita mungkin waktu itu juga di perusahaan lembaga keuangan Inggris, mungkin udah jenuh pada saat itu. Ya Bu Nita ya? Ya, mungkin saya tambahin sedikit. Kita tahun 2002 itu kan saya baru lulus kuliah ya. Lulus kuliah langsung kerja di beberapa tempat, tapi mungkin saya tipikalnya memang ke entrepreneur, jadi saya nggak betah. Akhirnya saya bangun bisnis ini. Awalnya itu saya ngesup lah itu sama tukang, tapi hasilnya apa? Project pertama kedua itu berhasil. Waktu itu kita belum ada workshop sendiri sih. Waktu itu belum ada workshop numpang sendiri. Akhirnya semenjak itu saya melihat juga situasi saat itu bahwa tidak ada orang konsultan yang memegang kontraktor sekaligus. Berjalan waktu ya itu pastinya ada di awal-awal itu, dan itu merupakan proyek yang berkesan ya. Itu pasti ada kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan yang kami lakukan karena itu memang pemula. Ceritanya waktu itu kita buat satu lemari, lacinya tuh di atas, jadi bukanya susah gitu. Nah, setelah itu kita berjalan, akhirnya di 2016 saya memantapkan diri untuk buka satu perusahaan. Jadi kita udah benar-benar resmi di bawah naungan suatu bendera PT Urban Karya Arsitektur yang biasa dikenal dengan Urban Art. Hingga sampai saat ini kami memang bergerak di bidang konsultan arsitektur interior, kontraktor bangunan dan interior. Design and build lah. Design and build. Lebihnya seperti itu. Kita tuh sebenarnya agak unik ya, karena klien kita orang Amerika ya. Jadi proyek pertama kliennya langsung orang Amerika nih. Bahasanya itu udah beda. Kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Orang bulenya ini benar-benar 100% nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi ini sangat berkesan karena ini proyek pertama kita yang benar-benar kita mulai dari desain, dan itu area itu sangat sempit. Masuk gang Sangat sempit, daerah mahal gitu ya. Terus areanya dia maunya bangunannya sedikit. Seperti itu. Kalau saya pribadi yang berkesan adalah proyek saya yang di Palu. Kita ditipu pada saat itu. Nah, Urban Art jatuh. Lagi di atas, di puncak-puncaknya pun dijatuhkan pada saat itu juga. Aset lumayan banyak kejual tuh ya. Aset sempat kejual semua lah. Untuk menutupi rekanan kita kan, bagaimanapun kan kita harus bertanggung jawab terhadap rekanan kita. Akhirnya kita melalui pengadilan. Tepat tanggal 28 September di tahun 2018, terjadilah likuifaksi, tsunami, dan gempa di kota Palu. Sebulan persis sebelum terjadinya gempa, kita sempat dimediasi, tidak titik tengah. Nah, disitulah akhirnya prosesnya hingga saat ini kita menang. Untuk bangkitnya itu berat banget. Sebenarnya kendala itu semua project itu pasti ada kendalanya, dan karakter masing-masing ownernya berbeda-beda. Tantangan kita adalah bagaimana cara mengedukasi si owner atau si klien kita dengan kemampuan kita sebagai arsitek membaca dan menganalisa. Kadang-kadang itu kita ikut seminar masalah bahan bangunan, dari situlah kita mengedukasi si klien kami. Kalau dari saya sendiri sih, karena memang saya bidangnya interior ya di Urban Art. Yang pertama itu kendalanya memang pertama kita belajar sabar. Ya, itu betul. Ya, panjang sabar sih ya. Nggak karena majority yang kita hadapi adalah orang awam. Karena kalau dia arsitek, dia kan pasti pakai jasanya dia sendiri. Nggak mungkin pakai kita. Disitulah pentingnya kita sebagai pihak profesional, bagaimana caranya mengedukasi klien yang dari tidak tahu menjadi tahu. Salah satu contohnya ini kendalanya itu pertama, orang Indonesia itu kan sering banget melihat salah satu program untuk melihat desain, ya. Nanti dilihat desainnya ternyata di luar, yang sebenarnya secara iklim kita dan juga secara pola aktivitas kita sehari-hari itu nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kita bisa mengedukasi klien kita bahwa hal ini ini bagus,
tetapi tidak tepat untuk dijalankan di Indonesia. Seperti itu sih kendala-kendalanya. Pertama itu yang saya jalanin sebelum masuk ke kerjasama, terpenting itu kita harus survei lokasi. Setelah kita survei lokasi, kita lakukan interview. Karena setiap klien A dan klien B itu berbeda-beda. Klien A sukanya klasik, yang klien B sukanya minimalis. Jadi itu dua hal yang berbeda. Setelah kita tahu apa mau mereka, kita tuangkan di dalam desain sesuai dengan ilmu kita. Nah, setelah didesain itu kita akan tektokan lagi lebih panjang. Setelah melalui itu semua, secara detail gambar kerja harus ada. Setelah itu masuk ke MOU-nya, kerjasama. Dari situ harus dituangkan jelas benar pentingnya pekerjaan tambah kurang. Intinya sih kita terhadap klien atau owner itu harus cari win solution. Jelas, harus jelas. Contoh misalnya kalau di bangunan, untuk memberikan solusi seperti kita membuat mockup. Akhirnya dari situlah mereka mengerti tentang mengedukasi seseorang. Sebenarnya peran HPL tersebut adalah sangat-sangat mendukung untuk tampilan suatu desain. Lebih variatif. Variasinya banyak. Itu yang pertama, yang pastinya kalau dari HPL itu. Kedua, kecepatan. Jadi kalau kita produksi HPL dengan Duko itu jelas berbeda. Kalau HPL itu kita bisa kejar dalam satu ruangan tuh mungkin 1 minggu atau 10 hari kelar. Ruangan seperti sekarang yang ada kita di sini itu 10 hari bisa kelar sudah dengan setting. Tapi kalau Duko kan memakan waktu bisa sampai 2 bulan satu ruangan aja. Tergantung cuaca kalau Duko ya. Tergantung cuaca, seperti itu. Jadi pertama itu yang saya happy penggunaan dari Karta itu begini. Itu ada salah satu sales dari Karta tuh datang ke workshop kami. Akhirnya saya dikasih tuh katalognya. Yang pertama kali buat saya jatuh hati itu karena desainnya itu bagus. Jadi terutama saya lihat ada serat marmer itu dia bisa ngedoff. Karena pada umumnya itu biasanya marmer itu kilap, glossy. Ini benar-benar bisa ngedoff. Terus warna-warna ton-ton warna serat kayunya tuh bagus gitu. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini ya di ruangan ini ada beberapa serat kayu yang kita hadirkan. Karena kesannya serat kayu itu kan dulu biasanya coklat tua, kuning gitu ya. Ini bisa rada-rada ke abu dan sebagainya. Itu sih yang membuat saya jatuh hati dengan produk Karta. Itu pertama. Kedua yang saya suka banget, jadi saya ngeliat tuh karena memang kebetulan Urban Art punya workshop. Jadi kita lihat proses penempelan dari HPL Karta itu sendiri. Jadi saya lihat bahwa penempelan tuh bagus, bener-bener nempel. HPL Karta yang ada, yang kita lakukan penempelan itu tidak terlalu tebal, tapi juga tidak tipis, tapi tidak mudah patah. Makanya semenjak itu sampai sekarang 95% produk HPL-an kita tuh produk Karta.